Rajangking harus diberitahu. Mereka memecah kekuatan. Kelihatannya pasukan induk mereka yang menyerang Ganding. Bagus. Kalau begitu, kita habisin mereka semua di sini. Tapi berarti Ganding akan mudah dilumpuhkan. Laksanakan! Laksanakan! Katakan Raja Ganding dengan tanah! Dari lereng dekat gubuk ini, kita bisa melihat desa Ganding. Apakah tidak sebaiknya kita membantu Patih Nambi, Kakang? Kalau memang Kakang yakin, beliau tidak bersalah. Harus jangan terang-terangan. Mesin, kita selesaikan dulu urusan penculik Ayu Wandira. Urusan itu bisa kita pikirkan belakangan. Yang penting, Ayu saat ini sudah selamat, Kakang. Dan ternyata tujuan penculikannya bukan untuk mencelakakan dia, tetapi sekedar alat untuk menjebak Pangeran Cakradara. Sebenarnya tujuan mereka yang paling utama, supaya Pangeran Cakradara tidak akan berani lagi datang ke Majapahit dan membatalkan pertunangannya dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Kenapa, Ayu? Sebaiknya jelaskan saja, Kakang. Ayu tidak tahu bahwa Pangeran Cakradara sudah dipertunangkan dengan Gusti Dewi Tribuana Tunggadewi? Putri itu yang dulu merampas boneka Mandana milik saya. Iya, ternyata ingatanmu sangat kuat, Ayu. Kenapa semua yang saya cintai selalu mau dia miliki? Apa karena dia putri raja? Maka siapapun harus menyerah kepadanya. Mereka telah dipertunangkan waktu sama-sama masih kecil. Ayu, ibu teringat ucapan kakekmu Maboye. Kelahiran, jodoh dan nasib, juga kematian sudah ditulis oleh Sang Pencipta langit dan bumi sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ikuti saja arus sungai ini, karena pada akhirnya kau akan sampai ke lautan. Mereka benar-benar kuat, Gusti Patih. Hampir seluruh pasukan kami di Ganding berhasil dihancur leburkan. Kimade, Kisamara, gugur. Kiwirot, hamba Gusti. Tauridan. Ya Gusti. Rajangkung. Ya Gusti. Dibandingkan orang-orang yang ada di barat, seperti Jabung Tarewes, Ikal-Ikal Bang, juga Lembu Peteng, serta anggota Dharma Putra pengikut Halayuda yang lainnya, orang-orang kita tidak kalah. Saya tidak takut. Meskipun ada 10.000 orang semacam itu, saya akan berperang habis-habisan. Kehormatan bagi seorang ksatria adalah gugur di medan perang, Gusti Patih. Kita wajib melawan mereka sampai sekalipun. Benar. Siapkan seluruh pasukan, supaya besok, pagi-pagi sekali, sudah berada di tempat pertahanan. Baik, Gusti. Hamba Gusti. Pertahanan Lumajang di desa Ganding sudah hancur. Mereka pasti akan terus merangsek ke Rabut Buhayabang. Dan selanjutnya ke Lumajang. Kelihatannya, Patih Nambi akan mengalami kesulitan besar, Kakang. Beliau tidak memiliki prajurit, meskipun memiliki banyak pejuang. Bagaimana rencana kita, Kakang? Tetap, Mei.
Kita menunggu malam di hutan dekat Rabut Buhayabang sebelum bisa menemui Patih Nambi. Jabung terhabis. Pancing Nambi keluar dari medan supaya tidak terlalu banyak prajurit yang jadi korban. Rupanya kalian juga jadi Yuda Jabung. Dulu kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang Jabung. Dulu kepentingan kita sama, Majapahit merdeka. Sekarang kita berbeda. Kau sudah terlalu lama berkuasa, Nambi. Pikiran picik. Kalian. Ya. Menuai apa yang kau tanam, Halayuda. Tubuhmu akan dicacat-cacat seperti apa yang telah kau perbuat kepadaku. Selama ini kamu terlalu melecehkan aku, Nambi. Ternyata otakmu tidak lebih jauh dari pandangan matamu. Tidak pernah ada cerita yang mengenakan pemberontakan itu, anakku. Firasat ibu, Gusti Patih Nambi pasti akan hancur. Kenapa ibu tahu kalau Patih Nambi pasti akan kalah? Karena dia salah. Yang salah itu pasti Seleh. Memberontak itu ya pasti perbuatan yang salah. Kesalahan Patih Nambi karena dia tidak bersalah. Omongan Kanda kok aneh? Patih Nambi sama sekali tidak pernah berniat memberontak. Tapi dia dituduh mempersiapkan pemberontakan. Karena itu dia tidak siap dan tidak pernah mempersiapkan diri. Akan lain hasilnya. Kalau pemberontakan itu dipersiapkan dengan matang dan teliti, pasti akan berhasil, Bu. Jangan bicara soal itu lagi, Kuti. Ibu tidak suka mendengarnya. Kuburkan bulan berdarah dari mimpimu itu. Kuburkan. Mati saja anugerah Dewata kepadamu. Apa adanya. Negeri ini membutuhkan seorang raja yang berpikiran luas, Bu. Bukan seorang prabu yang selalu ketakutan akan bayangan yang dia ciptakan sendiri. Dan bukan seorang pengayom yang langsung percaya mendengar laporan dari seseorang tanpa mendengar dari orang lain lagi. Dan orang seperti itu hanya saya. Hutan ini sudah masuk daerah Rabut Buhayabang. Sebaiknya kita istirahat di sini. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Ada bang tentang kehidupan, manakala manusia dikendalikan. Kakang, suara siapa itu? Saya kenal suara itu. Yang benar jadi
Sepertinya tidak jauh dari sini. jadi kebenaran. Semakin berkuasa, semakin edan. Mereka bahkan tidak mengerti tata kerama berperang. Orang mabuk selalu bingung. Wirot, Kamandano, ternyata doaku dikabulkan. Aku ingin sebelum bisa melihatmu, Wirot, siapa yang melakukan? tentu saja musuh. Katakan siapa? Dalam perang, tidak ada nama, Kamandano. Yang ada hanya kawan atau musuh. Tidak sangka. Dulu saya selalu menangis setiap mendengar cerita tentang gugurnya Resi Bisma. Ternyata aku mengalaminya sendiri. Hampir sama. Kamu juga menunggu matahari berada di utara? Sakit, Wirot. Kau mau anak panah ini kucabuti? Gusti Nambi juga gugur di sini, Kamandano. Nanti akan kucari jenazahnya. Mau kau menolongku, Kamandano? Sudah seharian aku menahan sakit. Aku sudah tidak tahan, Kamandano. Ambilkan jimat panjang umurku di lebatan angin. Terima kasih, Kamandano. Kakang, ada apa? Isi tembang yang dinyanyikan Wirot benar-benar mengandung peringatan yang sangat dalam tentang keserakahan manusia. Kalau keserakahan penguasa dibiarkan, maka tidak akan lama lagi Majapahit pasti akan runtuh. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Raja harus diselamatkan dari pengaruh Halayuda. Orang itu sangat berbahaya. Untuk kekuasaan yang diinginkannya, dia telah tega melakukan apa saja. Dulu Gusti Ranggalawe, serta Paman Lembu Sora, dan Gajah Biru telah dia fitnah. Sekarang Gusti Nabi. Besok-besok, entah siapa lagi akan dia jadikan korban. Saya tidak keberatan kalau Kakang harus pergi ke Majapahit. Bagaimana dengan niatmu untuk memberi pelajaran kepada penculik Ayuandira? Masalah itu menjadi sangat sepele dibandingkan dengan niat Kakang untuk berjuang menyelamatkan sebuah negara. Mei, Bukankah kita berdua adalah sepasang pendekar penumpas kejahatan? Kakang Kamandano. Mei. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan bagi Majapahit. Dewata telah membuktikan Bahwa mereka tetap melindungi negeri yang agung ini dari rongrongan penjahat.